Haleluya, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Haleluya. Di dalam Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan saat ini kami semua yang hadir di tempat ini rindu untuk memberikan tubuh, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Segala pujian syukur Bapa kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas keberadaan kami saat ini. Kami boleh ada di tempat ini karena penyertaan Tuhan. Di sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami tahu karena penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, satu kerinduan kami datang untuk memuji memuliakan Engkau. Kami tahu Roh-Mu ada di tempat ini menguasai kami. Sehingga nyata hadirat Allah dapat kami rasakan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau, melompat bagimu Tuhan. Raja di atas segala raja. Ini doa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Katakan sebagai Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku. Haleluya. Saya rindu jemaat nyanyikan pujian ini dari awal. Bersyukur selalu Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu Tuhan. Di dalam hidup takkan ku ragu. Sebagai Bapa, oh Tuhan, takkan pernah. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan-Mu dan sembah Tuhan. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Tuhan, dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Bukan menari bagai rusa rindu selalu.
pujian kami Tuhan. bagai rusa Haleluya Yesus. selalu Kami meninggikan Engkau Tuhan. dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesus. Oh Yesus. Haleluya, mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Sembah Yesus Tuhan. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa hidup selalu dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi dengan segenap hatimu, ku kan menari bagimu Tuhan. Bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa hidup selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Oh Yesusku. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesusku. Oh Yesus. Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, benar Tuhan Yesus, hanya Engkau satu-satunya pribadi yang kami cinta. Saat ini kami rindu bersorak lebih lagi bagi Engkau. Semua kita yang mau bersorak bersama saya katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Kita mau merayakan, bersuka cita buat kehadiran Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagimu. Katakan kami baik kudus-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya mujizat Tuhan terjadi katakan amin. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan bersama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Mari angkat pujian bagi Allah kita. Pujian bagi-Mu. Amin. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan untuk mendapatkan mahkota. Haleluya. Lambaikan tanganmu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun
berlari sampai tujuan untuk mendapatkan mahkota kekal, mahkota kekal. Mari bertepuk tangan di atas kepala semua. Tuhan, kami terima kebenaran yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri dan kemanapun kami kan pergi, di situ Oh, mujizat terjadi. Kami terima kuasa Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan dengan iman, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Persembahan yang kedua diperuntukkan untuk pengembangan gereja. Saudara dapat memasukkan persembahan yang kedua saudara di kotak yang ada di depan setelah saudara meninggalkan ruang ibadah. Puji Tuhan, sebelum kita memberi, sekali lagi mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat sukacita yang luar biasa bagi kami Tuhan. Saat ini kami ada dalam rumah-Mu, memuji, meninggikan nama-Mu. Engkau baik, Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Saat ini ada kesempatan kembali bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Bapa berkati tangan-tangan yang memberi. Setiap pemberian kami, baik itu pemberian ucapan syukur, pemberian untuk pembangunan maupun persepuluhan. Tuhan, Kau melihat hati kami yang mau memberi dengan tulus hati kepadamu Tuhan. Kami percaya setiap apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menjalankan persembahan. Berkati dalam kehidupan mereka. Kami semua Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam pribadi, keluarga, pekerjaan. Semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GB Worldwide. Dan kami berdua akan menyampaikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 4 Juni 2023. Informasi ibadah minggu depan 11 Juni 2023 akan dilaksanakan seperti biasa 4 kali ibadah raya. Dan akan dilaksanakan penyerahan anak. Bagi orang tua yang rindu untuk menyerahkan anaknya, dapat menghubungi Pendeta Muda Serlin Sakati MA. Bagi kaum ibu, mari bergabung di ibadah Wanita Battle Indonesia setiap hari Rabu pukul 5 sore bertempat di gedung gereja. Bagi teman-teman youth, mari bergabung di ibadah Youth Uni yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 9 Juni 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Informasi bagi seluruh tim pemuji GB Worldwide. Akan dilaksanakan pertemuan pemuji hari Senin 5 Juni 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Bagi seluruh tim pemuji, diwajibkan untuk hadir. Jemaat Tuhan, jangan lewatkan ada ibadah doa malam hari Kamis 8 Juni 2023 jam 7 malam bertempat di gedung gereja.
Dan juga ada ibadah doa puasa pada hari Jumat 9 Juni 2023 pada pukul 12 siang dan bertempat di ruang serbaguna. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di Menara Doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan dan konseling, ada jadwal Menara Doa setiap hari Selasa sampai Kamis pukul 10 sampai 11 siang bertempat di Menara Doa lantai 2 dan terbuka bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu untuk berdoa. Informasi bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan melalui transfer bank dapat memberikannya melalui Bank BCA atau Bank Mandiri. Serta bukti transfer dapat dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat mengisi amplop khusus pembangunan. Penerimaan peserta didik baru PAUD Anak Unggul Indonesia tahun ajaran 2023-2024. Segera daftarkan anak Bapak Ibu di PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Woodward nomor 12 Palu, dengan 2 layanan, KB dan TK. Pendaftaran dimulai dari sekarang sampai 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor berikut ini atau bisa langsung datang ke kantor PAUD Anak Unggul Indonesia, Jalan Woodward nomor 12 Palu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Sunday Update dari kami berdua. Dan untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GBI Woodward. Dan selamat mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. See you next week. God bless you. Haleluya, mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan, amin. Kita mau belajar pujian ini jemaat Tuhan, biarlah pujian ini boleh mengalir dari dalam hati kita. Kita mau katakan Tuhan Juru Selamat kita, yang Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari dengan senang hatimu katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Katakan Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapan
hati kami mau katakan Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku. Dengan imanmu katakan, harapanku, jawab. Mari buka tanganmu, angkat suaramu, katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar kasih setia-Mu, ku percaya padamu. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan, ku percaya, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Dengan imanmu katakan, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Mari naikkan setiap pujian mazmur kita buat Tuhan. Kami mau katakan, Engkau Juru Selamat kami, Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Engkau yang setia, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Ku mengasihi Engkau. Haleluya.
Tuhan. Mari tetap naikkan mazmurmu buat Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Kau juru selamat kami. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia. Mari buka hatimu, angkat suaramu, katakan terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan senap hati, dengan senap hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami tinggikan Yesus Tuhan. Kau Immanuel, Engkau setia. Oh Jesus, oh Jesus, we worship you, we worship you, we worship you. Mari sembah Tuhan. Kau lebih dari segalanya Tuhan. Kau lebih dari segalanya. Kau cukup bagiku Tuhan. Kaulah kedamaianku. Kau sukacitaku. Tiada yang seperti Engkau. Oh Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang berkorban bagi setiap kami. Engkau mengorbankan nyawamu Tuhan hanya untuk menebus kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau melayakkan kami Yesus. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Kau yang mengasihi Tuhan. Mari buka tanganmu. Katakan Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari jemaat Tuhan saja katakan Yesus Engkau. Ya Tuhan, kami mau naikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab besar setiamu Tuhan. Di hidupku. Sama-sama katakan Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya
setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Setiap hatimu katakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau adalah juru selamat kami satu-satunya. Engkau telah mati menebus kami. Engkau telah bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Bahkan Engkau sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang terus berdoa bersyafaat bagi kami, membela kami. Manakala pergumulan datang, persoalan datang, Tuhan terus berdoa bagi kami. Sehingga ketekunan kami di dalam Tuhan, Tuhan akan tetap memegang erat kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan tidak hanya itu, Tuhan sudah memberikan kami Roh Kudus yang akan terus menyertai kami sampai pada kesudahan zaman ini. Kami bersyukur punya Allah dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi kami semua. Sehingga kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kami. Kami sambut pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita boleh berjumpa kembali pada hari ini di minggu pertama bulan Juni. Kita sudah berada di pertengahan tahun 2023. Tak terasa Tuhan terus menyertai dan memelihara hari demi hari kehidupan saya dan saudara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema jangan menyia-nyiakan pimpinan Allah Roh Kudus. Hari ini kita masih berada dalam suasana Pentakosta dalam kalender gereja. Ini hari-hari di mana Roh Kudus bekerja luar biasa pada gereja mula-mula. Di mana gereja mula-mula mendapatkan kuasa Roh Kudus, penyertaan Allah Roh Kudus. Dan mereka mendapatkan penyertaan Allah Roh Kudus itu, mereka bersaksi bagi Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur kita masih dalam suasana itu dan saya percaya bahwa Allah Roh Kudus terus memelihara dan menyertai saya dan saudara. Mari kita membuka Alkitab kita untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada siang ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi perikop Kisah Para Rasul 2 ini, cara hidup jemaat yang pertama. Ayat yang ke-42 Bapak Ibu boleh perhatikan dengan baik-baik. Saya akan membacakan bagi kita sekalian pada siang hari ini. Ayat yang ke-42 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang tidak hanya membaca, menyimpan dalam hati, lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bulan April tahun yang lalu, tahun 2022,
Di Lebanon, di kota Beirut, ada sebuah peristiwa yang kemudian diberitakan di surat kabar daerah setempat. Tapi kalau saudara Google juga nanti saudara akan temukan. Berita itu juga diberitakan oleh media di Indonesia. Saudaraku yang kekasih, ada seorang wanita berusia 52 tahun namanya Fatima Othman. Dia tiba-tiba meninggal dunia akibat serangan jantung dan kematiannya seperti saya katakan tadi dimuat di surat kabar setempat. Apa yang menarik dari wanita ini kemudian dia diberitakan di surat kabar setempat tentang meninggal dunianya dia. Dia bukan seorang pejabat dan dia juga bukan seorang yang terkenal, bukan orang yang hebat. Tetapi dia diberitakan menarik, diberitakan padahal dia hanya seorang wanita peminta-minta yang hidupnya meminta-minta di jalan-jalanan. Dan saudaraku yang kekasih, kemudian waktu dia meninggal diberitakan, polisi saudara dan orang-orang setempat itu menemukan dalam kantong tas. Dia adalah seorang yang homeless, tidak punya rumah dan dia berpindah-pindah tempat untuk tinggal. Menarik ditemukan dalam kantong plastik, kantong yang dia selalu bawa berpindah-pindah itu, ada uang sejumlah 5 juta Lebanese pounds. Atau setara kalau kita rupiahkan sekitar 46 atau 50 juta rupiah. Dan menarik lagi saudara, bukan hanya ditemukan uang sejumlah itu, ditemukan tabungan atas nama Fatima Othman. Fantastis jumlah uang dalam rekening itu. Jumlah uang yang ada di dalam rekening itu, saudara, kalau kita rupiahkan sebesar 15 miliar rupiah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya bayangkan kalau saya punya uang 15 miliar rupiah lalu saya terima bunga seperti kata Pak Roni Benawan tadi malam, terima bunganya 60 juta tiap bulan. Wow, luar biasa. Saya senang-senang di rumah, saya jalan-jalan kemana-mana, terima uang tiap bulan 60 juta hanya depositkan uang 15 miliar. Saudara, nah orang ini, wanita ini punya uang banyak saudara. Seorang wanita yang hidupnya sehari-hari penuh dengan kemiskinan. Dia meminta-minta tetapi ternyata dia punya uang yang banyak. Ini menurut saya kalau kita tarik dalam hal rohani. Ini orang sebetulnya adalah orang yang kaya tapi dia menyia-nyiakan hidupnya dengan kemiskinan. Saudara, dari kisah ini saudara, saya ingin tarik ke area rohani. Ada banyak orang Kristen, saudara yang kekasih, kita temukan sebetulnya dia kaya secara rohani. Tetapi dia hidup dalam kemiskinan rohani. Meskipun banyak kekayaan rohani yang begitu besar, yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya kepadanya. Tapi begitu banyak orang Kristen yang menyia-nyiakan kekayaan rohani yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Banyak orang Kristen miskin secara rohani. Karena apa saudara? Karena dia kurang pemahaman terhadap kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen miskin secara rohani. Tuhan sudah menyediakan kekayaan rohani yang melimpah. Lewat apa saudara? Lewat pimpinan Allah Roh Kudus. Lewat apa? Lewat Alkitab, firman Tuhan yang kita punya. Ada begitu banyak orang Kristen miskin secara rohani. Kenapa? Karena dia tidak memahami apa yang Tuhan sudah sampaikan. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahkan termasuk kebenaran-kebenaran makna-makna di balik setiap peristiwa hari raya kita sebagai orang yang percaya. Di sana ada kematian Yesus, ada kebangkitan Yesus. Yesus naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Lalu dia memberikan Roh Kudusnya. Kita sudah diberikan kekayaan-kekayaan rohani itu. Tetapi banyak orang Kristen miskin secara rohani. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang peristiwa-peristiwa apa yang dialami oleh gereja mula-mula itu. Dan kemudian mereka tarik pada hari-hari ini. Banyak orang Kristen masih terpaku pada bahwa peristiwa pekerjaan Roh Kudus itu hanya sebatas pada mujizat-mujizat.
hanya pada sebatas kesembuhan-kesembuhan ilahi, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang berbau bahasa-bahasa roh. Banyak orang hanya sempit tentang karya Roh Kudus pada hal-hal yang demikian. Satu kali ada seorang pendeta, saudara, dia sementara makan di warung, di restoran, lalu tiba-tiba ada rombongan hamba-hamba Tuhan datang. Lalu teman dari pendeta ini diperkenalkan dengan hamba-hamba Tuhan itu. Oh, ini penginjil dari Papua. Lalu diperkenalkan. Waktu perkenalan itu, saudara, yang penginjil dari Papua itu bilang kepada pendeta yang sementara makan itu, lalu mereka berkenalan. Kamu berasal dari gereja mana? Gereja ini, dia sebutkan. Di gerejamu ada Roh Kudus tidak? Wih, kaget dia ditanya begitu. Saudara, lalu seperti apa Roh Kudus itu, dia bilang? Dia bilang katanya, oh saya baru dari Papua ini, menginjili di sana. Orang-orang ada mujizat, ada kesembuhan, ada bahasa roh. Ini pendeta ini bilang, aduh, hanya sebatas itukah pekerjaan dan karya Roh Kudus? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang kita sudah baca dalam Alkitab ini, banyak orang menyia-nyiakan, melupakan pekerjaan kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan saya dan saudara. Ada banyak orang seperti yang disampaikan minggu yang lalu pada peristiwa Pentakosta, ibadah seperti ini. Pak Peter bilang, ada banyak orang yang cuma mengejar karunia. Saudara, karunia itu diberikan pada setiap orang itu berbeda-beda. Tapi setiap orang percaya dalam pimpinan Allah Roh Kudus harus mengejar, harus mengingini, harus mengalami bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup seperti jemaat yang mula-mula yang kita sudah baca pada peristiwa pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Saudara, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari inilah yang memimpin saya memenuhi umat Tuhan yang seharusnya kita kejar-kejar dalam hidup ini. Saudaraku yang kekasih, dan itulah yang dicatat kebenarannya pada jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47 ini. Dan bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa ada tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Ada tanda-tanda orang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dipimpin oleh Allah Roh Kudus akan memiliki gaya hidup seperti yang ditampilkan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu, yang seharusnya juga menjadi bagian saya dan saudara kalau kita mengaku orang Kristen, orang yang sudah diberikan Roh Kudus dalam diri kita, sebagai tanda kita dipimpin, dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini yang saya dan saudara baca hari ini, kita akan menemukan di sana jemaat mula-mula itu memiliki kekayaan rohani, bagaimana mereka dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Nah, seperti apa gaya hidup jemaat mula-mula, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, seperti apakah jemaat mula-mula itu punya gaya hidup sehingga mereka dapat dikatakan adalah orang yang dipenuhi dan dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Yang pertama, saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-42. Yang pertama, jemaat itu dipenuhi oleh Allah Roh Kudus ketika mereka memiliki ketekunan, mereka memiliki dedikasi. Di ayat 42 itu bilang begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kata bertekun ini kemudian muncul kembali di ayat yang ke-46. Di ayat 46 di sana dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara, itu artinya apa, saudara? Orang yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus, mereka memiliki ketekunan. Jemaat mula-mula ini memiliki ketekunan berbakti di bait Allah, berbakti secara bersama-sama. Mereka bertekun di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan, bertekun di dalam doa. Saudara, kata bertekun yang diterjemahkan dari bahasa Inggris devoted, itu artinya berdedikasi. Mengandung arti dedikasi. Jadi bertekun atau kita berdedikasi dalam pimpinan Allah Roh Kudus
ditujukan kepada Kristus yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Kita berdedikasi kepada Dia, kepada Kristus. Kenapa saudara? Karena Kristus, Dia telah mendedikasikan dirinya bagi saya dan saudara. Dia telah menebus saya dan saudara. Dia telah mati di salib, mendedikasikan hidupnya bagi saya dan saudara. Guna apa? Guna keselamatan saya dan saudara. Guna keselamatan kita. Dedikasi dan ketekunan kita pada Kristus, itulah karena Dia sudah berdedikasi bagi keselamatan saya dan saudara. Saudara, bentuk kita berdedikasi itu adalah di ayat 42 ini saudara. Kita mau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Hari-hari ini kita harus bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Bertekun di dalam mempelajari Injil Kristus. Tetapi ada banyak orang Kristen tidak suka belajar firman Tuhan. Ada banyak orang membaca saja firman Tuhan itu malas. Hari-hari ini kita harus belajar bertekun, membaca, merenungkan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bentuk lainnya adalah kita bertekun di dalam apa? Di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Banyak orang juga sudah tidak mau bersekutu dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Ada banyak orang waktu pandemi, kemudian kita ibadah di rumah masing-masing. Lalu setelah kita kembali ibadah seperti ini, onsite, komunal seperti ini. Ada banyak orang sudah malas ke gereja. Lebih baik dia bilang ibadah di rumah saja. Padahal bagian lain dari pentingnya kita berjumpa seperti ini, bersekutu seperti ini. Di sana kita saling dikuatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Betapa pentingnya persekutuan itu bagi gereja mula-mula, itu tandanya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam ayat 42 kita juga dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Bukan hanya kita suka dalam persekutuan, tetapi juga kita suka di dalam berdoa. Saudara, jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang terus punya persekutuan. Mereka belajar dalam pengawasan rasul-rasul, belajar firman Tuhan dengan baik dan benar. Tapi juga mereka punya persekutuan doa. Bagaimana saya dan saudara sejauh ini? Adakah saya dan saudara belajar firman Tuhan hari-hari ini? Persekutuan juga kita hampir rata-rata saudara di gereja. Kalau yang namanya persekutuan, apalagi bilang persekutuan doa, itu jarang orang datang. Contoh saja di gereja kita. Kita punya jemaat ini 4 kali ibadah. Taruhlah yang ibadah 4 itu kita tidak anggap. Karena mereka mungkin terlalu banyak simpatisan. Kita anggap yang 3, 2 dan 4 itu jemaat kita. Rata-rata kehadiran taruhlah 300-400. Kalau kita kali 3, 1.200. Atau 1.000 lah. Kalau 1.000 jemaat kita, tapi kalau kita lihat dalam persekutuan doa malam, yang hadir kasihan. Tidak sebesar jumlah kita ini. Padahal jemaat mula-mula itu menjadi sebuah patron bagi saya dan saudara bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia suka terhadap persekutuan. Persekutuan doa, berdoa, mendengarkan, belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, di ayat 42 ini saudara, ada 2 hal yang sangat penting yang seringkali disebutkan kalau kita belajar firman Tuhan sebagai alat kasih karunia. Yaitu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dan dalam berdoa. Tapi ada banyak orang Kristen tidak suka dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kalaupun belajar seringkali dangkal. Saya sedang mengkritisi kita semua juga. Kita adalah bagian dari orang-orang gereja Pentakosta Karismatik. Dulu orang-orang gereja Pentakosta Karismatik itu tidak suka belajar firman Tuhan. Yang sukanya tentang hal-hal yang supranatural. Tapi sekarang saya bersyukur gereja-gereja Pentakosta Karismatik sudah mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kita harus bertekun belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi juga saudaraku yang kekasih, ada banyak orang-orang yang belajar firman Tuhan terus menerus, mengisi kebenaran firman Tuhan di otaknya. Tapi saudara tidak suka berdoa. Yang lebih parah lagi dua-duanya. Ada orang yang tidak suka belajar firman Tuhan, ada orang yang tidak suka berdoa. Itu sebabnya kalau ada di antara kita seperti itu,
Yang tidak suka belajar firman Tuhan, kita tidak suka berdoa. Kita minta kekuatan Allah Roh Kudus supaya menuntun saya dan saudara, supaya memimpin kita, saya dan saudara, supaya kita tidak menyia-nyiakan kekayaan rohani yang sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Kita minta Dia, kita minta kekuatan dari Allah supaya kita suka belajar firman Tuhan dan kita suka dalam persekutuan doa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada seorang anak bernama Trifena Demostika. Seorang gadis yang ketika dia umur 14 tahun, dia ada tumor di kepalanya. Lalu kemudian dioperasi. Waktu dia dioperasi saudara, rupanya efeknya ke mata dan dia akhirnya buta. Lalu dia marah kepada Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Dia kecewa kepada situasi yang dia alami. Saudara-saudara, lalu ada orang percaya datang menyampaikan firman Tuhan, memberikan dia kekuatan. Itu tadi yang saya bilang, betapa pentingnya kita punya persekutuan, saling menolong satu dengan yang lain. Dan orang percaya ini datang menyampaikan firman Tuhan, lalu dia memberikan sebuah Alkitab Braille kepada Trifena Demostika ini. Lalu Trifena Demostika itu membaca firman Tuhan, ini kesaksian dari Trifena. Dia baca firman Tuhan, dia menemukan hal yang luar biasa daripada kebenaran firman Tuhan. Lalu dia membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dia berdoa dengan Tuhan. Lalu dalam kesaksiannya dia berkata begini, dia memberi pesan kepada orang yang mendengarkan kesaksian. Saudara-saudara yang masih punya mata jasmani untuk membaca, jangan sia-siakan kebenaran firman Tuhan yang dapat kita baca. Kita perlu untuk memberi makan makanan rohani bagi hidup kita. Bertekun di dalamnya untuk kita bisa bertumbuh. Tidak ada jalan lain, alat kasih karunia yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Mari kita ingat bahwa salah satu hal yang penting dalam hidup sehari-hari kita adalah hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, gaya hidup jemaat mula-mula yang dipimpin dan dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Itu mereka bukan hanya mereka bertekun, tetapi juga pada ayat 44 dan ayat 45, saudara nanti baca. Di sana kita akan menemukan mereka memiliki gaya hidup berbagi satu dengan yang lain. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saya bersyukur saudara di jemaat kita di tempat ini. Ada beberapa jemaat kita ini di tempat ini. Dia memperhatikan betul orang-orang yang susah di gereja kita. Beberapa kali mereka mengirimkan beras, mengirimkan bahan-bahan pokok ke gereja. Lalu para hamba-hamba Tuhan membagi ke rumah-rumah jemaat. Itu hal yang luar biasa saudaraku yang kekasih. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam ayat 44 sampai 45 ini sangat berbeda dengan konsep komunisme saudara. Komunisme itu harta itu harus dibagi bersama-sama. Kalau kau punya ini seharusnya. Tapi dalam konsep gereja mula-mula ini ada sebuah kerelaan dari mereka untuk memberi. Karena pimpinan dan penyertaan tuntunan Allah Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, apa yang mereka lakukan saudara? Mereka berbagi-bagi, itu bukan memenuhi kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukannya karena mereka mau mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Mereka dipimpin dan dituntun oleh Allah Roh Kudus. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 14. Di sana dikatakan begini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya apa saudara? Supaya ada keseimbangan. Saudara, itu artinya di sini bahwa kita semua dilibatkan, diberikan kesempatan kepada kita dalam tuntunan dan dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Supaya hidup kita hidup yang berbagi. Itu tidak berarti bahwa orang miskin tidak bisa berbagi, bisa saudara. Kita harus juga berbagi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Memberi sesuai dengan kemampuannya. Yang berlebih dicatat di sana. Bahkan mungkin kita katakan mereka adalah orang-orang kaya
itu diminta untuk memberi lebih. Supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Itulah hidup yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Seperti itulah hidup yang dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Bukan hanya pada hal-hal spektakuler yang saya sebutkan tadi. Saudara, kadang kita berpikir begini, oh nanti saya punya apa-apa baru saya memberi. Nanti saya miliki ini baru saya memberi. Saudara, seringkali kita berandai-andai seperti itu. Saudara, nanti saya punya ini dulu, saya punya itu dulu baru kita memberi. Saudara, baru-baru ini kan ada viral di media sosial, di TikTok dan sebagainya. Ada 1-2 orang itu sampaikan di TikTok, bilang, oh perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi. Tidak perlu lagi kita memberikan perpuluhan. Lalu kemudian ada beberapa hamba-hamba Tuhan, teolog kemudian menanggapi saudara. Saudara, kalau saya melihatnya saudara bahwa hukum Taurat, karena perpuluhan ini banyak dibicarakan di perjanjian lama. Hukum Taurat dan perpuluhan saudara, menurut saya itu memang keharusan bagi orang di perjanjian lama. Tapi bagi kita di perjanjian baru memang tidak ada secara terang benderang diharuskan kita memberi perpuluhan. Tetapi kita ini orang yang sudah percaya Kristus, orang perjanjian baru. Seharusnya 1/10 itu menjadi patokan kita minimal untuk memberi kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita sudah diberi dedikasi Tuhan kita Yesus Kristus itu luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Dia memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, kita harus memberi yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Saudara, berbagi itu sesuai dengan porsi dan kemampuan yang Tuhan beri. Dan kita juga memberi dengan penuh ucapan syukur. Kalau kita memberi dengan penuh ucapan syukur, memberi dengan rasa syukur, ini adalah sebagai orang yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Saudara, ada orang saudara yang dia share bahwa dia punya rohani bisa bertumbuh karena dia belajar firman Tuhan. Itu yang pertama dia bilang. Dia bisa bertumbuh rohaninya, pengenalannya akan Tuhan, itu karena dia suka berdoa. Dan dia bilang bahwa dia punya rohani bisa bertumbuh karena dia belajar mau memberi bahkan lebih daripada perpuluhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berbagi, mari kita memberi. Karena itu salah satu bentuk bahwa saya dan saudara dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Yang ketiga dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih, orang yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus, orang yang dipenuhi oleh Allah Roh Kudus, bukan hanya dia bertekun dalam pengajaran, persekutuan dan berdoa, bukan hanya dia berbagi, tetapi juga hidupnya yang berdampak. Saudara, hidup kita seharusnya berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita, khususnya bagi orang-orang percaya yang belum mengenal Kristus. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saya dan saudara? Supaya kita dimampukan oleh Tuhan bersaksi tentang karya Kristus yang luar biasa bagi kita. Tapi banyak orang Kristen ada Roh Kudus tapi dia tidak mau bersaksi. Dan hidupnya tidak menjadi dampak bagi banyak orang. Ayat 47 bagian B di sana dikatakan, dan mereka semua disukai. Mereka semua itu disukai orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka itu berdampak. Di ayat 43, dampak mereka ini juga dicatat di sana saudara. Membuat orang-orang sekelilingnya menjadi takut. Menjadi heran, menjadi takjub. Kenapa saudara? Karena ada mujizat yang dilakukan oleh para rasul. Untuk menunjukkan bahwa mereka betul-betul adalah rasul daripada Tuhan. Saudara, tetapi mujizat-mujizat itu tidak berlangsung terus menerus. Saudara, kalau saudara baca tentang Paulus itu dalam Galatia 4 ayat 13, dia itu bilang dia sakit. Dan sampai akhir hidupnya dia tidak disembuhkan oleh Tuhan. Rasul besar. Rasul yang luar biasa. Timotius saudara, waktu dia sakit, Paulus bilang ambil sedikit anggur, minum sedikit anggur.
untuk membantu pencernaanmu. Saudara, yang membuat jemaat itu berdampak adalah kehidupan mereka sehari-hari. Di sana dicatat mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka tolong menolong dengan satu dengan yang lain. Ada sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka penuh pujian kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang yang dipenuhi Allah Roh Kudus. Kalau saudara tidak pernah bersukacita, kalau saudara terlalu pelit, tidak mau menolong orang lain, kalau saudara tidak memperhatikan orang lain, maka itu bertolak belakang dengan ciri jemaat mula-mula yang dipimpin dan dituntun oleh Allah Roh Kudus. Saudara, menjadi orang Kristen, jemaat mula-mula itu disukai oleh orang banyak. Alkitab juga pada bagian lain bilang bahwa kita akan dibenci oleh dunia. Yohanes 17 ayat 14. Saudara, murid-murid yang memegang kebenaran firman Tuhan di sana dikatakan dunia akan membencinya. Tapi di Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 ini semua orang dunia itu suka kepada orang Kristen pada waktu itu. Lalu kita seolah-olah bertolak belakang, dunia membenci kita, tapi jemaat itu disukai oleh banyak orang. Dunia menyukai mereka. Bagaimana kemudian kita bisa memahami kebenaran ini, saudara? Saya kasih statementnya Franklin Graham, anak dari pengkhotbah penginjil besar dunia, almarhum Billy Graham. Dia bilang begini, dunia sebenarnya membenci kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak bicara tentang dosa, kalau kita tidak bicara tentang Yesus adalah Allah yang menjadi juru selamat manusia satu-satunya, kita itu relatif aman, kata Franklin Graham. Kita tidak akan dibenci. Tetapi kalau kita bicara tentang dosa, Allah itu jadi manusia dan jalan satu-satunya juru selamat hanya lewat Yesus. Dunia pasti akan membenci saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Saudara, dunia itu tidak suka dengan ajaran Injil. Tetapi kalau orang Kristen hidup sesuai dengan Injil, itu akan menjadi jembatan bagi saya dan saudara. Orang akan melihat kebaikan. Itu sebabnya saudara, penginjilan kita ini, itu tadi saya bilang, Tuhan berikan kita Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bersaksi bagi orang lain. Orang lain terima Tuhan Yesus. Hidup berdasarkan Injil, hidup yang baik saudara. Sebagai orang Kristen kita harus berdampak melalui pengajaran yang benar, tetapi juga dibarengi dengan hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang benar. Saudara, ada seorang ateis agnostik saudara. Satu kali karena pekerjaan dia tinggal di satu tempat, bertetangga dengan orang Kristen. Tetangganya ini adalah seorang yang pemahaman, pengetahuan Alkitabnya, firman Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia adalah orang yang hebat berapologetik, membela iman Kristen. Lalu tetangganya yang agnostis ini yang baru pindah, kalau dia jalan pagi sama-sama, dia serang pemahaman apa yang dia pegang. Saudara, selalu dia serang tentang kepercayaan dari orang agnostik ini. Dan orang agnostik ini merasa kayak terganggu, saudara. Lalu karena satu pekerjaan tertentu dia pindah lagi di satu tempat. Dia bertetangga lagi dengan orang Kristen. Tapi orang Kristen ini saudara baik sekali. Kalau ada yang dia masak di rumahnya, lalu kemudian dia bagi dengan orang ateis agnostik itu tadi, yang tidak percaya Tuhan. Kalau orang ateis agnostik itu ada kesulitan, dia bantu tolong orang agnostik itu saudara. Saudaraku yang kekasih, lalu orang agnostik ini luar biasa ini, baik sekali. Satu kali dia diajak oleh orang Kristen itu ke gereja. Dia pergi saudara, karena baik sekali yang ajak ini. Waktu dia sampai di gereja, dia dengarkan firman Tuhan. Wah, orang agnostik itu waktu dia ada di gereja dengarkan firman Tuhan. Dia bertobat dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang kekasih, saya tidak bilang begini, bukan berarti bahwa kita menjelaskan firman Tuhan itu tidak penting. Sangat penting kita menjelaskan firman Tuhan. Kepada orang-orang yang perlu kita jelaskan firman Tuhan. Tetapi kita diingatkan bahwa jembatan untuk menyampaikan firman Tuhan itu dengan apa saudara? Kita perlu menghidupi Injil itu. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, seperti jemaat mula-mula, maka hidup saya dan saudara seperti itulah hidup yang dipimpin, dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Saudara, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus.
Perjamuan kudus itu adalah karya Kristus yang luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Kita ingat peristiwa itu. Bagaimana dia memberikan hidupnya bagi saya dan saudara. Berdedikasi penuh kepada saya dan saudara. Mari kita ingat itu pengorbanan Yesus. Dan sampai dengan hari ini dia terus bersyafaat, berdoa bagi kita. Itu sebabnya kita diajak oleh Tuhan. Supaya kita dituntun lewat persandaran kita kepada Allah Roh Kudus. Yang telah diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Supaya apa saudara? Supaya hidup saya dan saudara dipimpin oleh Allah Roh Kudus hari demi hari. Saudaraku yang kekasih, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Lewat persandaran kepada Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, kita bertekun di dalamnya. Lewat kita bertekun di dalam doa, dalam persekutuan. Lalu kita bisa berbagi kepada orang lain. Sesuai dengan kemampuan dan takaran yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Dan kita hidup berdampak bagi orang lain. Tutup Alkitabmu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang datang pada kami hari ini. Tuhan telah mengajar kami kepada bagaimana seharusnya kami orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Allah Roh Kudus. Sehingga hidup kami tidak sia-sia dan tidak menyia-nyiakan karya Allah yang luar biasa yang ada dalam diri kami. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus bagi kami. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yang diberkati berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah Tuhan. Engkau telah melakukan yang terbaik yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kami manusia yang berdosa, kami tidak mampu dan tidak berkuasa untuk membalasnya. Dan selama ini apa yang kami sudah perbuat kepada Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Kasih-Mu terlalu besar, kasih-Mu terlalu tinggi dan terlalu dalam. Itulah sebabnya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami sungguh-sungguh menyadari betapa bernilainya kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah berikan bagi kami. Engkau sudah selamatkan kami, tetapi bukan hanya itu saja, Engkau telah mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin kami, untuk menuntun kami, untuk mengingatkan kami setiap saat, agar kami tidak terhilang, agar kami tidak binasa. Karena Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, bahkan menginsafkan kami akan dosa, menginsafkan kami tentang kebenaran dan penghakiman. Karena ada satu saat kami akan berdiri di hadapan pengadilan-Mu Tuhan, untuk kami dihakimi,
oleh Raja di atas segala raja, oleh Hakim yang adil. Roh Kudus, Engkau ada dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau firman-Mu telah mengingatkan kami, Engkau telah memberikan segalanya. Roh Kudus itu adalah pemberian yang terbaik, karena di dalamnya ada begitu banyak kekayaan-kekayaan rohani yang dapat memampukan kami untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Di mana kami juga boleh merasakan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, biarlah seberapa banyak kami yang hadir saat ini, kami disadarkan bahwa kami butuh pimpinan Roh Kudus-Mu, agar kami kuat untuk menjalani hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali bersekutu dalam perjamuan kudus dalam tubuh dan darah-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, kami para pelayan Tuhan, agar kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Biarlah dengan persekutuan ini kami semakin mengasihi Tuhan dan setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Mari saudara, angkat roti yang ada di tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan oleh karena Dia mengasihi kita manusia yang berdosa. Dia rela melakukan itu semua oleh karena sungguh-sungguh Dia mau supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi semua menerima keselamatan. Karena itu dengarlah akan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Tubuh-Mu sudah menyatu dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang tidak berdosa, darah yang suci. Dia telah curahkan bagi semua manusia yang berdosa. Darah-Mu telah menetes di atas bumi yang telah Engkau ciptakan ini. Dan darah-Mu itu juga yang menyucikan segala kejahatan kami manusia. Dan darah-Mu itu juga yang mengampuni setiap dosa kami. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menerima janji-janji firman-Mu. Karena kami ini adalah anak-anak yang sudah Engkau tebus. Terima kasih Tuhan, dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara buka mulut. Mari kita selalu belajar untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari sembah Tuhan saudara. Mari angkat hatimu. Mari kita puji, kita besarkan Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih
ini merupakan komitmen kami bersama. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, masalah boleh datang, tantangan hidup boleh datang, tetapi kami akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam hidup kami. Apa yang kami sudah berikan kepadamu tidak dapat dibandingkan dengan segala anugerah Tuhan bagi kami. Kehadiran kami pada saat ini adalah mujizat Tuhan. Engkau sudah selamatkan kami, bahkan kami masih hidup saat ini. Kami bisa membuka mulut kami untuk memuliakan Tuhan. Kami masih bisa menggunakan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami masih bisa menggunakan hidup kami untuk merasakan dan menikmati berkat-berkat. Ini adalah kuasa dan mujizat Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Itulah sebabnya biarlah firman Tuhan mengajar kami untuk kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami mau berikan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Biarlah kami mau gunakan hidup kami untuk juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah kasih Kristus nyata dan dirasakan oleh banyak orang, sehingga dunia boleh melihat Kristus yang ada dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Melalui kehidupan kami banyak jiwa dikuatkan. Melalui hidup kami banyak jiwa boleh diselamatkan. Melalui hidup kami banyak jiwa boleh mengenal siapa Yesus Kristus itu. Pakailah hidup kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu menguasai hidup kami. Kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semua kami sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan upahnya. Karena Tuhan tahu apa yang harus Engkau lakukan bagi kami. Karena Tuhan Engkau Allah yang sangat baik. Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan pelihara umat Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan terus menuntun kami semua. Bapa terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menyampaikan firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan atas hamba-Mu lebih lagi. Untuk dapat menjadi berkat bukan saja di jemaat ini, tetapi dimanapun dia berada. Banyak jiwa dikuatkan dan diselamatkan. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami yakin dan percaya apapun yang kami lakukan, ketika kami melakukan dengan setia, dengan kerelaan, semuanya akan berdampak yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan sukacita, dengan penuh kerelaan tanpa paksaan. Tuhan tahu hati mereka Tuhan, apapun yang mereka berikan. Kami yakin dan percaya Allah sanggup untuk memberkati dan memenuhi segala apa yang mereka butuhkan. Karena Tuhan yang paling tahu apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Sebab yang kami berikan kepada Allah sumber segala berkat. Kepada Allah sumber segala keselamatan. Kepada Allah yang sumber segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa mereka. Tuhan, hamba berdoa biarlah mereka menyadari bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan, tetapi mereka akan pakai hidup mereka untuk dapat berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu dan juga mungkin hari ini. Tuhan juga tahu siapa-siapa mereka. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas mereka. Kasih Kristus akan terus mengikat mereka dalam keluarga. Mereka akan setia sampai akhir hidup mereka. Dan hamba berdoa biarlah anak cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini, berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Biar Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Kami juga serahkan dan kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk pemerintah kami Tuhan, di pusat sampai di daerah-daerah, bahkan kota Palu dan Sulawesi Tengah. Kami selalu yakin bahwa Indonesia ada dalam rencana Tuhan yang terbaik. Indonesia akan mengalami transformasi. Penuaian besar-besaran akan terjadi. Sehingga
Sehingga bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi saudara-saudara kami, teman-teman kami, masyarakat Indonesia juga akan menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah basi, biarlah ya Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.